Halo guys, kembali bersama saya Jeffrey Santoso, pilot paling lucu, imut dan menggemaskan. Tapi bohong. Hari ini saya kembali terbang ke Gunung Merapi karena sudah lama tidak update secara berkala tentang gunung ini, sekaligus mencoba spot baru di daerah Turgo. Awalnya kami rencanakan terbang di spot yang diapit oleh dua Bukit Turgo dan Pelawangan. Namun ketika kami cek, hembusan angin diperkirakan sekitar 40 km per jam. Makanya saya urungkan niat saya untuk terbang dari spot ini. Karena banyak dari kami yang tidak berani terbang, timbullah gagasan untuk naik ke puncak Turgo, sekaligus ziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro. Ya, hitung-hitung kami hiking supaya sehat, sekaligus ziarah dan ikut menjaga tempat ini. Kami berangkat berempat guys. Saya, Om KBS, Om Daniel, dan Om Heru. Singkat cerita, kami berangkat dari home base sekitar pukul 4 pagi dan sampai di lokasi ini pukul setengah 7 pagi. Karena dirasa tidak memungkinkan untuk terbang, kami hiking ke Bukit Turgo yang memakan waktu sekitar 45 menit. Sampai di lokasi, kami bersih-bersih dulu, ziarah, barulah kami izin terbang dari tempat ini. Yang kita lihat ini merupakan pemisah jalur lava pijar barat daya guys. Terlihat ya bahwa lava pijar terpisah ke kiri dan ke kanan. Terkadang sampai ngetrail ke atas deformasi ini juga guys. Dan baru kali ini saya bisa melihat deformasi yang ada di barat daya, walaupun tidak setinggi seperti yang ada di barat laut. Oke guys, kita sudah sampai di badan gunung sebelah barat. Dan sesuai dengan perakiraan cuaca, yang saya rasakan angin bertiup sangat kencang dari timur ke barat. Menurut Google Earth, ketika saya terbang ini, kecepatan angin sekitar 15 km per jam dengan hembusan berkala sekitar 40 km per jam. Jadi saya putuskan untuk tidak mendekat ke badan gunung karena dengan kecepatan angin yang seperti ini, drone jadi sangat sulit untuk dikontrol guys. Ini guys, ketika saya mengarah ke barat daya, drone saya tertarik sendiri ke arah barat. Jalannya kayak kepiting. Ini masih bagus guys, drone saya bisa jalan walaupun speednya cuma 20 km per jam. Dari Bukit Turgo ini kita bisa menjangkau area barat daya Merapi sekaligus ke Tenggara guys. Tapi saya tidak akan ke area Tenggara karena saya fokus untuk mengupdate kubah lava barat daya Merapi. Kalian bisa menonton videonya Om KBS dan Om Daniel apabila ingin menonton perkembangan bukaan kawah Tenggara.
Oke, kita putar sekali lagi guys. Saya akan mencoba mendekat sebisa saya kali ini. Oke, kita lanjutkan. Semoga turunnya aman dan terkendali. Saya akan mendekati kubah lava Baradaya dan melihat perkembangannya. Kalau dilihat sekilas, daerah badan Gunung Baradaya ini sudah terkubur penuh oleh pasir baru. Kalau kalian mau membedakan pasir baru dan lama, yang baru itu berwarna berbeda guys dari daerah sekitarannya. Akan nampak lebih hitam dari sekelilingnya. Mungkin karena baru ya, jadi catnya belum luntur tuh. Bercanda ya guys. Kita memutar dulu ya guys. Semoga kita mendapatkan guguran yang cukup besar kali ini. Saya sendiri selalu ingin melihat kegagahan Merapi, dan sudah cukup lama saya tidak melihatnya. Kita coba abadikan dari jarak jauh dulu ya guys. Kita akan mendekat setelah ini. Anginnya cukup kencang guys. Lihat aja asapnya langsung naik kayak roller coaster. Kencang sekali. Saya akan mencoba mendekat sebisa saya ya guys. Sinyalnya warning terus guys. Sepertinya di daerah tempat saya take off ada interferensi yang cukup mengganggu sinyal. Tapi nggak masalah guys. Kita coba lanjutkan naik ke atas ya. Guguran kali ini sepertinya besar sekali guys. Asapnya sangat banyak dan saya harus menghindari asap ini.
Kalau yang ini saya yakin ada kandungan material vulkaniknya guys, makanya saya hindari. Dan baru kali ini saya melihat asap setebal ini. Guguran lava pijar akhir-akhir ini juga banyak terjadi. Mungkin karena memasuki musim pancaroba ya. Makanya hari ini saya mencoba untuk mengupdate perkembangan kubah lava Baradaya ini. Karena saya yakin daerah ini sudah berubah banyak dari terakhir saya terbang. Perubahan cuaca yang cukup signifikan akhir-akhir ini mungkin berdampak besar terhadap perkembangan kubah lava Baradaya juga. Teorinya menurut saya begini guys. Ketika kondisi cukup panas di daerah kubah lava Baradaya dan ada angin dingin dari sekitaran, menyebabkan pembekuan lava terjadi lebih cepat. Selain itu, angin pada akhir-akhir ini bertiup cukup kencang juga. Makanya guguran lebih banyak terjadi. Tapi entahlah, ini hanya teori saya saja. Kita lanjut naik ke atas sekali lagi ya guys. Setelah itu saya akan mengakhiri eksplorasi kali ini. Saya selalu mencatat kalau di bulan-bulan pancaroba begini, biasanya gugurannya mulai intens. Lalu disertai dengan angin kencang juga. Coba kalian lihat kondisinya guys. Menurut kalian, yang berasap itu merupakan asap dari guguran atau awan biasa? Yang jelas, saya tidak berani mendekat guys. Oke guys, penerbangan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Flight time juga sudah menunjukkan 15 menit lebih. Saya harus menghitung kapasitas baterai untuk pulang. Kita sudahi sampai di sini saja ya. Saya akan kembali ke home point. Merapi akhir-akhir ini banyak sekali mengeluarkan asap. Mungkin ini terjadi karena perubahan cuaca yang cukup ekstrim akhir-akhir ini. Di dataran rendah, suhunya sangat panas. Menurut detik.com, suhu di home base saya bisa mencapai 36,5 derajat Celcius. Sedangkan di dataran tinggi, sudah beberapa kali saya lihat terjadi hujan. Maka kubah lava Merapi banyak sekali mengeluarkan asap. Air hujan yang tertampung di kubah lava akan terkena panas dari dalam bumi, sehingga di pagi hari pun akan tampak asap yang cukup tebal. Bisa kalian lihat di konten Om KBS ketika drone-nya hilang menabrak asap tebal. Waktu itu kita terbang dari daerah Klangon guys. Biasanya sih nggak setebal itu. Oke guys, saya rasa konten kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik like ataupun share video ini. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak tertinggal konten-konten saya selanjutnya. Dari Bukit Turgo, saya Jeffrey Santoso pamit. Salam sejahtera untuk kita semua.